Tapi jangan lupa kalau misalnya ada yang bawa bridge, itu lockdown bisa nggak ada harganya loh. Benar-benar bisa jadi kayak nggak kepake, bahkan bisa kita katakan. Jadi- Karena Aftershock itu benar-benar sekarang bisa nge-counter lockdown. Dimanapun itu lokasi lockdownnya, Aftershock solusinya. Oke, dan tentunya Hunter Fury nggak bakalan terbuang sia-sia gitu Itu untuk dia. menghancurkan lockdown. Jadi menurut gua ini akan menjadi pertandingan yang menarik. Kenapa gua pilih Blade Esports ya? Ini juga gua sempat nge-skip juga Lexi menggunakan bridge, tapi gua nggak nyangka bakalan dipakai di map Ascent ini. Dan oke, Lexi dari seorang Lexi tentunya menggunakan bridge-nya apakah seefektif sama halnya seperti di SMG dulu. Dan ini dia untuk map pertama kita, match kedua di hari yang pertama. So, good luck Evan and enjoy the game. Yeay, pistol round akan segera dimulai. Dan ini adalah best of 3 series. Sekali lagi teman-teman untuk yang baru bergabung, jangan lupa juga untuk like videonya, karena like kalian itu menjadi support juga untuk kami dan tim produksi yang sedang bekerja sekarang. Darian bakalan coba untuk mulai masuk. Entry sudah dilakukan, ada turret yang akan langsung dihancurkan juga. Begitupun dengan Nano Swarm yang sudah akan langsung dibuka. Shock Dart pun sudah keluar dan sekarang bermain dari balik sebuah dark cover. Dua pemain ada di arah backside dan itu benar-benar rapi banget. Bakalan coba untuk diusir dua pemain di arah side B. Sudah berhasil ditumbangkan. Sinergi dari utility-nya benar-benar bagus dan rapi banget. Del di sini fragment sudah dikeluarkan, tapi ada 2 kill yang bisa didapatkan dan bahkan triple kill. Mencoba mencari yang keempat dan Kongaret berhasil dengan superiornya mendapatkan quad kill dan Ya. membawa pistol round untuk Made in Thailand. Dan lu bisa lihat bagaimana gaya dari seorang Kongaret setelah mendapatkan quad kill. Di campnya itu benar-benar full. Dia percaya diri sekali. Dan lu bisa lihat juga bagaimana setup yang dilakukan oleh tim Blade Esports udah bener-bener bagus. Cuman sayangnya memang Kongaret. Dan lu bisa lihat dari sisi campnya Dev, setelah dia mendapatkan quad kill sebentar, ya nggak kelihatan. Itu Nggak tadi kelihatan. dia style cuek gak sih Del sebenarnya? Dia tadi ada tangan gitu, men. Oh. Kayak main-main tangan dikit. Oke, menarik tentunya karena Ya, Kongaret betul yang lu katakan juga tadi di awal-awal di pre-round initiator kita. yang ngeri ini. Iya, ini salah satu player yang cukup lumayan mengerikan sebagai initiator. Ya. Dan sekarang kita akan lihat, oke, menggunakan Ares kali ini, Pit coba untuk melakukan beberapa wallbang, coba untuk melakukan counter wallbang tadi. Dan Darian, ini akan datang 3 pemain yang membeli Sheriff. Berarti kalau misalnya mereka nggak bisa dapetin killnya, Blade Esports di next round itu nggak bakalan punya full shield secara hitungan. Kalau misalnya mau main pakai AR, tapi sekarang belum ada respon yang ingin diberikan. Ini benar-benar MITH nahan banget angle side B. Mereka nggak mau overpick juga. Mereka benar-benar ngerespek kesabaran, dibalas dengan kesabaran. Dan menurut gue ini kedua tim yang sama-sama disiplin. Tapi balik lagi dari Blade Esports, utility usage mereka itu benar-benar luar biasa banget sih dia. Dari cara mereka masuk tadi pas pistolan, gue benar-benar amazed banget. Baru gue lihat sekarang dan Ares yang bakalan coba untuk di wallbangin, tapi bakal coba untuk dibiarkan Shock Dart yang masuk dan bahkan Nano Swarm langsung dibuka dan dapetin 1 kill dari WannaFly. Masih coba untuk nahan angle Blade Esports. Walaupun mereka 30 sedang seconds left. menjalankan anti-eco round, tapi mereka bermain benar-benar rapi. Mereka coba main dengan struktur mereka. Walaupun akhirnya berhasil untuk dipunish satu persatu dan flawless didapatkan. WannaFly dapetin triple kill dan mengunlock 3 ultimate orb. Untuk lockdownnya nanti tersisa 4 atau lebih tepatnya 3 poin lagi. Oke. Tapi ya balik lagi ada Aftershock sih. Dan 30 seconds Nano Swarm yang connect benar-benar bagus banget dari seorang WannaFly, tapi itu hanyalah anti-eco saja. Jadi tidak terlalu rugi pemain-pemain dari tim Blade Esports dan 2-0 waktunya untuk melakukan full buy untuk Blade Esports. Sedangkan MITH dengan bonus roundnya mereka akan menjaga ekonomi juga. Dan lagi-lagi kita lihat Kongaret yang selalu melakukan overpick di arah Aimin untuk mencari informasi. Dan Kadom lah yang sekarang yang melakukan pick. Tapi ada backup dari seorang Kongaret juga. Sedangkan pemain-pemain dari tim Blade Esports dengan ciri khasnya, mereka bermain pelan, bermain step. Rotasi kemanapun dia tetap step. Iya, contact play soalnya mereka main. Ya, itu dia. Contact play yang dilakukan oleh tim Blade Esports yang harus diwaspadai. Karena ketika lu bermain pelan, aim lu bakalan lebih terkontrol juga. Dan dari seorang Darion akan mencari informasi
pelan tapi pasti. Ada alarm bot memang dan akan dihancurkan. Betul saja, mid yang coba untuk dikontrol, kemudian mereka akan coba untuk ke posisi yang lain sih. Biasanya Blitz ketika sudah menghancurkan salah satu site atau lebih tepatnya kontrol, mereka akan coba untuk masuk ke tempat yang lain. Dan betul saja sekarang shot Derion yang akan coba untuk masuk dan bahkan ada backup yang sangat manis dan juga flash yang sangat memanjakan seorang Derion. Namun Kongaret masih still survive. Ada satu buah flash, namun kita lihat Kongaret dengan sangat apik bisa mendapatkan 2 kill at least. 2 melawan 3 sekarang. Shock Dart yang akan di pop up oleh seorang Lone Fields yang mungkinkah akan kena, tapi plan tersebut bukanlah di posisi shock dart yang dikeluarkan oleh seorang Lone Fields. Dan sekarang ada satu buah vandal dari seorang WannaFly dan 2 melawan 3 Dev. Yap, ini udah dimainin post plan-nya. Ini yang gue bilang ya, permainan IMIA yang bisa diadaptasikan oleh Blitz Esports bener-bener rapi banget. Gak ada yang main overpick, mereka main ngepick seperlunya dan crossfire langsung diciptakan. Pit berhasil untuk melakukan reflect, tapi good economical damage diberikan sama MITH. Mereka bisa menumbangkan 3 orang pemain. Tapi bener apa yang lu bilang barusan, ini Blitz Esports, mereka membangun beberapa presensi. Mereka seakan-akan ingin menyerang ke main mid to B. Tadi alarm bot sudah dihancurkan, Cloudburst coba mereka buka dan ternyata mereka berputar semua utility-nya on point. Tapi Kongaret sekali lagi itu bisa jadi turret hidup yang begitu lama. Dia buy time itu sebenarnya udah lama banget. Dapetin 2 kill udah lebih dari cukup sebenarnya. Karena tadi juga adalah bonus round yang ingin dicoba oleh MITH. Tapi ini kerapihan dari Blitz Esports patut diacungi jempol. Sekarang sudah ada operator di tangan Keidum dan akan coba diusir operator tersebut terlebih dahulu oleh lane dengan sebuah Aldron. Gak ada yang ngepick sama sekali. Ini MITH bener-bener main anti mid, dibiarin gitu aja midnya, dan sepertinya sekarang akan coba untuk bermain mid to B Del. Yap, dan lagi-lagi seperti biasa kontrol mid terlebih dahulu, kemudian mereka akan memikirkan lagi matang-matang kemana posisi yang akan mereka tuju. Tapi sepertinya Derion yang akan memberikan call. Midnya udah coba untuk dikontrol. Kemudian ini kayaknya sih kalau dilihat dari roman-romannya Blitz Esports, set B mungkin yang akan menjadi tujuan. Karena mid to B ini lumayan oke. Cuman masalahnya lane sudah diketahui posisinya. Dan kita lihat Kadom yang sudah bersiap dengan satu buah operator. Tapi Kadom mencari angle lain untuk mendapatkan kill terhadap pemain-pemain dari tim Blitz Esports. Dan terlihat ini main timing. Yes, betul. Dan 1 kill. Kadom berhasil mendapatkan kill terhadap seorang Derion. Hunter Fury langsung di pop up juga. Kita lihat apakah connect. No, masih bisa dihindari. Dan bahkan kita lihat dari seorang Maxi yang sudah seorang diri di arah lane. Belum ada bala bantuan dari teman-temannya karena memang Derion tumbang. Hanya seorang diri saja, namun Pit untungnya bisa mendapatkan kill juga. Dan bahkan pertukaran kill terjadi dari seorang Kadom pun menumbangkan seorang Pit, menyisakan 1 pemain saja Lane yang tersisa. Namun Lane pun tumbang di tangan Kadom. Triple kill menggunakan operator 3-1. Tercounter sih kalau menurut gua cara permainan Blitz yang udah mulai lambat. Dalam artian mereka memang lambat. Mereka mau coba main kayak main pasti di detik-detik ke-40, detik 30 mereka baru menginisiasikan setup mereka. Tapi lo bisa lihat pemain-pemain MITH itu nggak ada yang kepancing sama sekali untuk melakukan early pick, atau lebih tepatnya untuk melakukan agresif pick. Semuanya main defensif, semuanya nahan dari area side. Dan bahkan tadi kalau lo bisa lihat itu 2 pemain main di backside B, main saling kontak, saling trade, dan itu works. Dan udah beberapa utility tadi yang keluar ketika semua pemain dari Blitz Esports udah mulai masuk ke arah side. Bahkan tadi Maxi udah jalan cukup jauh sampai ke dalam side. Di arah defender spawn ya itu masih nggak bikin pergerakan, masih nggak ngepick ke arah B main. Mereka tunggu respon orang backside terlebih dahulu. Dan itu merupakan menurut gua cara yang diadaptasikan sama MITH sekarang. Itu adalah cara paling efektif untuk mengcounter gaya permainan Blitz Esports yang bisa kita bilang kayak lama, rapih diperlukan, tapi terlalu rapih juga jadi hal yang gak bagus. Dan bakalan coba untuk di tap-tap terlebih dahulu. Masih bisa bertahan aftershock, tapi pertukaran kill yang tentunya merugikan. Datang satu pemain lagi dari arah Heaven. Keidum berhasil dapetin 1 killnya. Tapi sekarang situasi 2 versus 2, ada lockdown, tidak ada aftershock. Masih bisa diinisiasikan atau masih bisa digunakan untuk menyelamatkan round kali ini. Aldron sudah berhasil nge-tag 1 orang pemain. Dan bakalan coba untuk dibiarkan terlebih dahulu. Dark cover sudah mulai keluar. Lockdown dibalas dengan sebuah lockdown. Kita akan lihat adu mekanik yang akan coba untuk dilakukan. Nge-pick ke arah Gen dan berhasil dapat 1 kill dari Pit. Ada pertukaran kill memang yang terjadi.
Kita akan lihat siapa yang akan detain terlebih dahulu. Nggak bisa dihancurkan lockdownnya dan sama-sama nggak bisa hancur. Timing harusnya dimiliki sama WannaFly dan bakalan ketemu Quick Walk Moment dan bakalan langsung ditutup. MITH berhasil menyelamatkan satu angka lagi. Adu mekanik yang berhasil dimenangkan oleh WannaFly 1-0 ya. WannaFly melawan Pit. Sama-sama joget ayam lu bisa lihat. Kepak-kepak tangan gitu. Itu Quick Walk Moment sih. Itu lucu sih, itu lucu sih. Ini Enemy remaining. funny moment VCT Epic ini momennya nih. Ya ampun, gue lihat tuh malah joget-joget ayam coy. Terus ketemu lagi, Lagi depan-depanan tuh. Ya, ketahuan kamu. tahu gak sih kayak orang dangdutan gitu. Iya. Sama-sama joget ya. Tuh spike-nya tadi jadi sound system tuh dia. Kita back to the game ya. Udah ada fault line yang sudah diinisiasikan juga. Bakalan coba untuk main dari arah mid lane dan bahkan connect dari Kadem. Berhasil dapetin line up shot. Dua pemain sudah tumbang. No. Dan sekarang ini jadi kerugian yang begitu berarti karena Jet Bridge-nya udah berhasil ditumbangkan Darian dan juga Lexi. Bakalan ada all drone. Tapi tentunya dengan kehilangan dua pemain, tempo dari Bleed Esport akan semakin turun lagi, Del. Wah, ini dibaca banget sih sama MITH. Cara mengcounter tim Bleed yang memang textbook, yang bener-bener kayak itu dia kayak ngebaca buku gitu dari MITH. Sedangkan dari tim Bleed Esport mereka nggak ngubah gaya permainan mereka. Ya cara satu-satunya yang counter ya dengan adanya first blood menculik di awal-awal. Ketika Bleed Esport kehilangan 2 atau 1 pemain, itu nggak jalan skenario mereka. Swarm grenade. Yap. Karena balik lagi kalau lu main lambat ya ini gaya permainan MITH udah jadi solusi. Tapi menurut gua Bleed Esport kalau mereka terus-terusan main kayak gini, mereka bakal terus-terusan kehilangan round demi roundnya. Mereka harus coba salah satu round kayak main cepet langsung tabrak. Mereka punya 2 initiator, mereka punya flasher, mereka punya Sova. Itu harusnya bakalan jadi hal yang menguntungkan untuk mereka jadi attacker. Tapi sekarang sudah disamakan lagi jumlah pemainnya. From the Shadow melihat ke arah backside tapi masih bisa bertahan. Oh, good jiggle tapi ada pertukaran kill. Dan sekarang pemain dibikin jadi lebih unggul dari Bleed Esport 2 versus 1. Somehow and some way MITH mereka kehilangan satu persatu pemain mereka. Dalen harus bisa melakukan clutch ini kalau misalnya mereka ingin menyelamatkan satu angka lagi. Tapi sekarang udah kedengeran adanya step dari arah backside. Tidak akan ada contact play. Bakalan di double swing dan swingnya connect. Satu angka berhasil diselamatkan oleh Bleed Esport. Ada sedikit takabur momen kalau menurut gua di round 6. Ketika udah dapetin kill demi killnya, mereka udah mulai over deal di round ini. Di round yang ke-6 Bleed Esport atau lebih tepatnya MITH udah mulai keluar, udah mulai berani untuk melakukan pick-picknya seperti ini di arah B main. Coba untuk melakukan swing, tidak ada utility yang mengarah padahal tadi, tapi bakalan langsung coba untuk di swing di arah backside. Udah nggak bisa berbuat banyak. Di double swing dapetin satu itu udah lebih dari untung. Dan Di Bleed ini sering mereka menangkan kayak Maxi tadi jalan pelan, fight-nya dia menang. Aim dari Bleed Esport pun sakit, Dev, bisa gua bilang. Pete, Maxi, Darion lagi belum dapat aja nih kayaknya. Lexi juga. Ya ini dia yang harus dilakukan oleh tim Bleed Esport. Mungkin timeout itu akan benar-benar berjalan lancar karena ini salah satu eco round dari tim MITH. Jadi mereka harus memanfaatkan round ini dengan sangat baik apabila ingin round dari tim Bleed Esport tidak terbuang sia-sia atau terbuang mahal. ya, dan ini balik lagi ya, temponya masih belum berubah Del dari Bleed Esport. Mereka benar-benar coba untuk main serapih mungkin. Tapi bedanya adalah sekarang mereka bermain sedikit default pick yang coba untuk nahan antisipasi push yang ingin coba untuk dilakukan atau pengambilan map control ya dari pemain-pemain MITH. Tapi sekarang Aldron sudah diinisiasikan, udah ke spot satu orang pemain, ke tag sama Aldron. Darian pun benar kata lu, mainnya gak gerasa-gerusu. Itu mungkin kalau di posisi yang lain lagi eco round, udah ke tag seperti itu dan side A-nya didapetin informasinya bahwa itu kosong, mungkin bakalan tadi di pick, bakalan langsung ditelwin sama Darian. Tapi enggak, dan bahkan numbangin satu, geser lagi, rotasi, balik lagi ke arah side A. Tapi tiba-tiba saja kayak balik lagi. Mungkin dia mau membangun presensi, dia buka satu buah fault line, seakan-akan mereka mau main ke arah side B, tapi ini adalah sebuah fake belaka. Dan side A yang udah kosong melompong masih di wall sama pemain-pemain dari Bleed Esport. Ada tailwind yang langsung digunakan tentunya, dan ya banyak utility tapi side A-nya nggak ada siapa-siapa.
udah bener-bener kayak kosong. Silakan ambil side kami kakak. Dan itu yang terjadi. Spike sudah di plant dan akan ada retake dengan Arsenal yang tidak memadai kalau menurut gua. 2 buah klasik, 1 buah shorty, 1 buah Spectre. Mungkin Kongaret kalau misalnya dia bisa dapetin multiple kill, ini masih bisa jadi possible untuk Thrifty. Tapi kalau Kongaretnya tumbang di awal-awal, sepertinya usai sudah round ini dan 1 angka lagi akan jatuh ke tangan Bleed Esport. Oke, dan kita akan melihat retake dengan Arsenal minimalis. Tapi dari tim MTH nggak terlalu komit untuk melakukan retake. Hanya exit frag saja mungkin. Dan betul, mereka bergerak ke arah short, berbondong-bondong. Dan akan berjumpa di arah A main. Dan Lene harus mempersiapkan recordnya untuk mengecek bersih ke arah belakang. Tapi sepertinya flash di pop up. Tentunya Lexi. Oh, 3-4 pemain bahkan. Benar-benar akan mengikis ekonomi dari tim Bleed Esport. Langsung janjian di arah A main. Flash dibuka. Langsung digelar fight-nya oleh tim MITH. Lu sadar sesuatu gak sih dia? Apa tuh? Yang dilakuin sama Kongaret? Sebelum dia ngepick tuh kayak dia kasih tahu, nih kita di belakang nih. Dengan cara apa? Dia misoin tembok. Oke. Abis dia misoin tembok, dia tiba-tiba buang flash dan semuanya buta total. Di swing sama Kongaret, dapat 2, dapat 3, Wannafly dapat 1. Wow. It's okay. Ini economical damage yang diberikan besar banget sih. Itu dia. Dan ada Odin sama bahkan di attacker pun lainnya pakai Odin. Yep. Ini bahaya tentunya. Dan 4-3 sekarang waktunya untuk melakukan full buy juga dari MITH. Dan operator dari seorang Kadom harus mendapatkan advantage tentunya. Dan Bleed Esports sekarang merespek operator tersebut. Mereka harus cari operatornya dulu. Waduh. Karena salah satu counter dari tim Bleed Esports ya operator itu. Karena mereka temponya pelan, dry pick, kayak gitu. Dari tim Bleed Esports sendiri. Jadi nggak salah mereka coba untuk kontrol orb terlebih dahulu. Kemudian rotasi lagi. Masih banyak waktu. Di detik 30 pun mereka masih coba untuk slow phase. Kemudian mereka bakalan setup. Yep, tapi ini pembacaan yang dilakukan oleh pemain dari Bleed Esport menurut gua benar-benar bagus banget. Dimana heavy side A mereka coba untuk main ke B lagi dapat aja kalau menurut gua ini mereka penyerangan ke side yang dijaga oleh orang yang lebih sedikit, tapi bakalan coba untuk tarik ke backside sekali lagi. Bakal ada skenario retake yang akan coba diambil, tapi shock dartnya connect tadi di follow up dengan beberapa gravity well, tapi sekarang udah ada aftershock. Mau nggak mau dipaksa keluar dari arah backside, diusir habis-habisan, tapi masih ada sebuah null comment tersebut berhasil di shutdown. Apakah kembali berhasil untuk dihidupkan, tapi nggak ngelihat ke arah stair. Lexi dapetin 1 kill dan nggak bisa berbuat banyak. Bleed Esport, permainan lambat mereka sekarang membuahkan hasil yang bagus. Walaupun mereka kalah dari segi first blood-nya, tapi mereka bisa selalu memanfaatkan atau bisa selalu mendapatkan side demi side yang dijaga oleh pemain-pemain dari MITH itu sendiri dia. Oke, dan utility usage yang gua lihat bener-bener rapi sih dari tim Bleed Esports. Aftershock dibuka dengan sangat baik. Hunter Fury untuk mengecek bersih ke arah backside-nya juga. Dan 4 sama sekarang. Lagi-lagi MITH harus equal round. Dan Bleed Esports menyamakan kedudukan 4 sama, pelan tapi pasti. Ya, itu dia ciri khas dari tim Bleed Esports. Dan bahkan Maxi melihat ada satu pemain yang melakukan push dari arah A main. Dan sudah diketahui juga. Otomatis kita lihat pemain-pemain dari tim Bleed Esports tetap respect. Walaupun equal round dari tim MITH, mereka tetap respect bermain dengan tempo yang sudah mereka persiapkan atau memang ciri khas dari tim Bleed Esports juga, Dev. Yap, ini lo bisa lihat bahkan di area A-main, lihat satu orang pemain yang ngelakuin push aja kayak langsung coba untuk ditahan, coba untuk nahan angle, hold angle, tapi bakalan coba untuk dimajuin. Apakah Darion expect bakalan ke tap tadi Kaidom dapetin 1 kill. Ada pertukaran kill memang, tapi Maxi with his triple kill langsung membuka beberapa orb dan bakalan langsung mulai masuk karena dia udah mulai tahu kalau misalnya side A-nya itu bakalan kosong melompong. 3 orang sudah melakukan push, 3 orang berhasil dipanis. Masa iya 2 lagi akan ada di arah side A? Dan benar saja Bleed Esports langsung bermain dengan cepat, tapi Hunter Fury langsung coba untuk di pop up, coba untuk diinisiasikan, mencoba untuk mengkonversikan 1 angka ini menjadi sebuah thrifty bagi Made in Thailand. Dan Spike sudah di plan, ada shock dart, 2 buah shock dart yang sudah dilesatkan ke arah Gen, tapi itu baru mencicil sedikit demi sedikit saja. Masih ada dark cover dari Maxi, masih bisa untuk bermain bandel, tapi lockdown bakalan coba untuk dibuka sekarang.
Ini benar-benar mereka pengen dapetin drift, tapi apa yang gue bilang aftershock masih ada, itu udah benar-benar sulit. Tapi ternyata bukan aftershock yang mendapatkan lockdown tersebut, tapi melainkan push yang langsung coba untuk dilakukan. Coba untuk di tap sedikit demi sedikit, bakalan coba diusir, akan dipick sama Odin. Tapi Maxi berhasil connect tadi. Triple kill sudah bisa didapatkan. Berhasil didapatkan juga 1 kill lagi. Bakalan coba untuk main nahan hit with his swing. Berhasil mengamankan 1 angka tambahan bagi Bleed Esports. 5-4. Bleed Esports sudah mengejar ketertinggalan mereka, Bung Bredian. Tapi tadi kayaknya pakai shock dart ini. Yang mana? Lockdownnya. Oh iya, di line up ya? Iya. I should play Wah, some pakai Astro shock Stars. dart. Coba kita lihat replaynya. Bentar, kita lihat. Karena Gue malah ngeliat Lexinya hilang. Lexinya udah hilang. Nah, Oh iya. di shock dart. Iya benar-benar di shock dart. Yang dipantulin ke tembok sebelah kiri ya, Del. Double Iya. bones. Iya. Dan dia udah mempersiapkan juga. Lockdownnya bisa dihancurkan dengan shock dart, Hunter Fury, ataupun aftershock. Jadi ini Killjoy kayak nggak ada harganya di sini sama Bleed Esports. Dan sekarang pemain-pemain dari tim MITH sudah dengan full buy-nya kembali. Ada lockdown yang digunakan, tapi tidak ada Hunter Fury dari MITH. Mau nggak mau, mereka akan rotasi. What? Ini cuma fake semata dan rotasinya sudah diciptakan menuju ke arah side A. Berarti otomatis utility yang ada di arah side B itu mati total. Gak ada turret, gak ada alarm buat baru nyala lagi sekarang. Tapi Kongaret udah dapetin 2 killnya. Untungnya tadi Kadem berhasil dapetin 1 kill ngepick dari arah market. Dan sekarang 1 pemain sudah mulai masuk ke arah side dan udah ke spot Wannafly. Bakalan ngecek tapi ngelihat ke angle yang salah. Maxi yang dalam posisi tidak siap berhasil untuk dipunish 2 versus 5. Keadaan sekarang 0 point. Sudah coba untuk dikeluarkan. Pit nahan dari arah lane, mencoba untuk mendapatkan kill demi killnya. Belum ada yang ngepick dari arah defender spawn. Bakalan dijaga crossnya, tapi Pit masih bisa selamat karena Kadem miss his shot. Lenny akan coba untuk nahan dari balik green box. Recon Bolt masih bisa dihindari. Bakalan nge-cross semuanya. Mau coba untuk numbangin Pit terlebih dahulu, tapi pindah ke arah lane. 3 pemain berhasil dipunish 1 versus 2. It's still winnable dan bahkan quad kill. Kelihatan sama sebuah recon. Apakah akan ada clutch ace bagi Lady? Dan tidak akan ada clutch ace karena Wannafly berhasil memenangkan swing terakhir dan menjadikan skor sementara adalah 5-2 versus 5 dibikin 1 versus 1. Unreal dari Bleed Esports, Del. Yes, dan oke, 5 sama dan Bleed Esports bisa gua bilang tadi ada sedikit kesalahan, atau lebih tepatnya kesalahan fatal. Nggak ada smoke ke arah City. Player standing. Terlalu sibuk mungkin tadi dari seorang Maxi untuk melakukan flank atau menjaga area belakang. Dan Lene memang hampir bisa untuk memenangkan clutch-nya, tapi untungnya dari seorang Wannafly bisa untuk mendapatkan kill tersebut. Dan mau nggak mau sekarang Bleed Esports harus melakukan eco round. Good round menurut gue dari Bleed maupun dari MITH. Kehilangan 4 pemain juga, otomatis ekonomi dari tim MITH agak sedikit lumayan terganggu. Dan Kadom memberikan 1 buah operatornya pada seorang Dylan karena tidak mempunyai arsenal yang cukup. Karena Kadom akan menggunakan 1 buah Bladestorm-nya. Dan sekarang flash langsung di pop up lagi-lagi. Smoke ke arah City tidak ada, baru dikeluarkan ketika mereka masuk. Smoke-nya baru keluar. Dan sekarang Lene berhasil ditumbangkan oleh seorang Kadom menggunakan Bladestorm-nya. Side B yang menjadi tujuan lagi-lagi. Kita akan melihat bagaimana post plan hanya dengan bermodalkan beberapa arsenal yang minim. Dan Drayon sudah ada 1 buah Bladestorm, ada Anim Battle, dan bahkan sudah ada 1 ultimate yang digunakan oleh seorang Maxi. Keadaan sekarang menjadi berbalik, 3 melawan 4, hanya bermodalkan beberapa sheriffnya saja. Dan juga kita lihat Rolling Thunder yang sangat berguna sekali. 1 pemain berhasil ditumbangkan. Darion yang menggunakan Bladestorm-nya harus tumbang di arah B-Man pun nampaknya harus tumbang. Pit, dan kita lihat sekarang Pit masih bisa, lebih tepatnya Maxi berhasil mendapatkan kill 1 buah operator yang sudah diambil juga. Namun Kongaret yang membackup dengan sangat manis sehingga angka yang ke-6 pun didapatkan oleh tim MITH. Rolling Thunder sudah dibuka bahkan. Last round Oh my before God. the switch. Ini semuanya main ngotot, Del. Ketika Yeah. mereka bermain di eco round pun kayak mereka nggak mau kalah round ya. Mereka pengen dapetin sebuah thrifty dan ultimate di pop tadi sama Bleed Esports. Dan sekarang akan ada timeout yang diambil sama MITH yang mahal harus ditembus sama
atau lebih tepatnya harus ditebus sama pemain-pemain dari MITH 6-6. Ini mungkin akan jadi meta baru di APAC playoff, Del. Ya. Dan Darion lagi belum dapat nih entry-nya dia. Dari tadi dia entry, kemudian entry-nya oke masuk, tapi nggak ada space yang dia buat gitu. Dia selalu kalah fight. 3 kill baru dia dapatkan sebagai attacker Jet. Tapi kita masih belum tahu untuk nantinya di defender. Tapi sebelum itu kita akan melihat beberapa pemain dari tim Blade Esports sekali lagi bermain dempet-dempetan, bermain slow pace, dan sudah ada Nana Swam yang dibuka juga. Dan pemain-pemain dari tim MITH pun akan menjaga angle-nya, dan satu buah operator yang sudah diketahui. Fortline langsung dibuka, diusir nampaknya Kadong, dan bahkan dual comment langsung dibuka. Di arah side A masih ada satu pemain, Darion akan mencari satu player yang ada di arah side di dalam Nebula sana. Namun posisinya dari seorang Lene, satu pemain sudah berhasil ditumbangkan. Tentunya dari seorang Jelan agak sedikit kebingungan di dalam smoke-nya sendiri. 3 melawan 5. Posisi dari tim Blade Esports unggul jumlah pemain. Namun dari seorang Kongaret berhasil menumbangkan Darion. Lagi-lagi Darion kalah fight-nya. Sedang dalam performa tidak baik nampaknya. Dan sebelum itu kita lihat Kongaret masih coba untuk melakukan fight-nya. Satu buah drone langsung di pop up. Satu player sudah diketahui. Flash langsung dibuka juga. Kongaret yang akan coba untuk turun. Kongaret berhasil mendapatkan triple kill. Bahkan Kongaret, satu pemain dari seorang Maxi mampu untuk mendapatkan killnya. Dan Kongaret lagi-lagi memperlihatkan gaya permainan yang sangat mengerikan. Pop-up flashnya pun sangat connect. Dan bahkan ace didapatkan oleh seorang Kongaret. Lagi-lagi langkah dari tim Blade dihentikan oleh seorang Kongaret, Dev. Ya, what a round tadi. Itu udah benar-benar perfect skenario menurut gue untuk Blade Esports. Mereka harusnya udah dapetin round ini. Tapi Kongaret ini benar-benar jadi merubah segalanya. Dylan yang awalnya gue udah bisa puji dia berhasil melakukan outplay. Dia manfaatin sebuah nebula karena tadi ada 0 point yang dimanfaatin sama Kongaret kan. Dia langsung buka, atau lebih tepatnya 0 comment. Dylan main dari dalam sebuah nebula, itu menurut gue udah genius atau udah big brain gameplay banget. Tapi ketika Dylan main dari dalam nebula, kenapa teman-temannya malah muncul satu persatu dari arah Haven, sehingga jadi Dylan yang bingung. Kayak yang awalnya dia mau coba kasih surprise attack dan pemain-pemain Blade pun gak ada yang kepancing kepada nebula itu. Karena itu menurut gue nebula yang unnecessary lah posisinya, bukan di posisi yang semestinya, sehingga menurut gue pemain-pemain dari Blade expect tapi gak akan coba untuk diambil. Lebih tepatnya kayak ya udah, lu mau main di dalam nebula silakan main di situ, kita nggak bakalan ngepick lu, kita bakal nyuekin lu, kita ambil teman-teman lu, baru kita bunuh lu terakhir. Dan itu yang terjadi tadi sama Blade Esports. Mereka masuknya udah rapi banget, mereka udah nahan post line-nya benar-benar bagus banget. So far di 12 round gua akuin Blade cara bongkar side mereka wahid banget. Tapi MITH beberapa round berhasil diambil retake itu based on individually step up. Lagi-lagi individually step up jadi momog yang mengerikan banget untuk MITH itu sendiri, Del. Yap, dan lu bisa lihat bagaimana scoreboard kita. 2 kill dari Dylan, benar-benar terbantu oleh seorang Kongaret. 20 kill. Namun yang menjadi PR besar, Darion baru mendapatkan 3 kill sebagai duelist dan bahkan attacker. Mungkinkah dia adalah jet defender? Dan 5-7. Sekarang kita akan melihat bagaimana permainan dari tim Blade Esports menjadi defender. Di attacker aja mereka disiplin. Dan sekarang iya, ini yang jadi bisa apa ya? Ini yang gue tunggu juga sih sebenarnya. Kalau lihat dari attacker mereka udah serapi itu dari segi sinergi utility-nya, mini games apa yang udah mereka siapin ketika jadi defender dengan agent line up yang seperti ini nih. Ini bakalan menarik untuk disimak juga karena mereka punya banyak banget agent delay, mereka punya bridge, mereka punya sofa, mereka punya killjoy, mereka punya dark cover. Yaitu mungkin yang jadi pembeda adalah kalau tadi Dylan bisa nahan pakai beberapa sudah kita dapatkan dan ini sudah mulai dia. jalan juga 7-5 skor sementara teman-teman semua, dan kita akan melihat second half di map yang pertama, di match yang kedua di hari yang pertama. Dan ini dia Blade Esports melawan dari Made in Thailand, dan nampaknya push dilakukan. Kongaret harus tumbang. 3 pemain sekaligus namun harus ditukar. 2 pemain, Pit dan juga Maxi harus tumbang, namun ada flash yang di pop up juga. Tapi kita lihat sekarang posisi dari seorang Lexi
yang masih menjaga angle sangat dekat. Namun itu adalah pertukaran yang tidak sangat bagus untuk tim Blade Esports. Tapi dari Made in Thailand, nampaknya mereka akan tetap stay dan juga bakalan coba untuk komit ke arah side B. Dan karena Lane udah melakukan push cukup lumayan. Oh enggak, juga masih di arah short teman-teman. Oke, Lexi berhasil ditumbangkan, triple kill bahkan dari seorang Kadom. Menjadi 4 melawan 2 dan bahkan kuat kill. Waduh. Didapatkan oleh seorang Kadom. Tersisa Lane seorang diri. Satu pemain terakhir dari tim Blade Esports. Dan melawan 4 pemain, Lane, apakah Dewi Fortuna ada di sisi dia? Dan jiggle pick Benzi sudah diketahui dan bahkan hampir saja mendapatkan ace-nya. Untungnya headshot didapatkan tadi oleh seorang Lane. Dan dia bakalan repositioning dan akan coba untuk exit frag dibandingkan untuk masuk ke lubang buaya, Dev. Yap, sepertinya dia hanya ingin coba untuk tumbang oleh Spike. Karena lu bisa lihat kerapihan yang ditunjukin juga sama MITH ini bener-bener nggak kalah sama Blade Esports. Mereka main struktural juga, mereka main dengan utility usage yang bagus. Dan sekarang pistol round berhasil didapatkan sama MITH di second half membawa skor 8-5. Permainan push yang bagus dari Blade Esports luar saku itu, paranoia yang di follow up sama push tadi. Darian dapetin 1 kill tapi emang Kedum lagi dapet banget, dia dapetin 1 tuker 2 itu nggak bisa berbuat banyak. Bahkan Maxi aja yang kayak lagi off angle nge-crouch di situ langsung kena ding, kena punish. Dan sangat amat disayangkan tadi Lexi buka flash point tapi nggak ada follow up pick yang dilakuin sama Darian. Padahal ada 2 pemain yang tadi coba untuk main dari arah entrance B tapi nggak di follow up sama sekali. Dan sekarang anti Eco akan coba dimainkan, tapi pemain dari Blade Esports mereka main arah side B-nya di Heavy. 4 pemain sekaligus, Bung Reda. Dan kita lihat sekarang terdelay lagi karena memang ada 1 buah fault line dan push dilakukan 3 pemain. Ada flash yang connect bahkan dari seorang Dylan bersama dengan Wannafly. Masing-masing mendapatkan 1 kill, sama halnya dengan pemain-pemain dari tim Bleed. Tapi Kedom berhasil mendapatkan seorang Lexi. Namun di arah short sana pun Dylan membackup dengan sangat baik. Lane pun tumbang. 3 pemain tersisa dan 1 pemain Pit yang sudah mendapatkan 1 buah Spectre akan mencoba untuk melakukan retake seorang diri. Tapi ini adalah good anti-eco juga yang dilakukan oleh tim Bleed. Mereka bisa menumbangkan 2 pemain. Dan 3 pemain ada Kongaret, Kadom dan juga Dylan tersisa. Apakah mampu seorang Pit untuk mendapatkan clutch-nya? Yep. Agak sedikit sulit tapi tentunya economical damage saja yang akan diberikan oleh pemain dari Blade Esports itu Pit. Nggak mau coba berbuat banyak karena ini Kedom pun nggak bakal main agresif menurut gue. Dia punya 1 buah vandal, dia better to save supaya masih bisa nantinya bermain dengan bonus round menggunakan vandal tersebut. Tapi sekarang Pit masih coba cari di mana keberadaan pemain-pemain dari MITH. Dia at least coba mungkin dapetin 1 atau 2 kill lagi. Tapi semua pemain dari Blade Esports sekarang ada, atau lebih tepatnya dari MITH ada dari arah Imin dan bakalan langsung ke swing tadi sama Kongaret, menjadikan 1 angka tambahan bagi MITH. Ini heavy yang sedikit mengerikan sih. Itu kalau misalnya tadi MITH coba untuk nge-push ke arah side B, mungkin nggak nutup kemungkinan Thrifty itu possible. Utility kan lu bener-bener lihat tadi dari turret, dari Nanoswarm, dia beli 1 Nanoswarm dan taruh 1 turret dari arah switcher. Dan bahkan ada 2 orang pemain yang siap menyambut dari arah entrance. Ada Lexi juga dengan aftershocknya, right click klasik. Lu tahu kan damage-nya kayak gimana, itu bener-bener sakit banget kalau dari jarak yang cukup dekat. Dan bahkan kalau kena kepala itu bisa langsung dapet instant headshot. Tapi sekarang Darian dia coba untuk melakukan push dari arah B main dan diantar oleh Pit, tapi belum menemukan siapapun, hanya sebuah Aldron yang tadi coba untuk dilayangkan seraya. 3 pemain akan coba mulai masuk dari arah market. Pit dibikin bamboozle posisinya, tapi bahkan Darian dapetin 2 kill yang bagus banget memfollow up sebuah fault line. Lexi pun dapat 1. Dylan tersisa seorang diri. Apa yang akan dia lakukan sekarang? Dari arah market sudah terlihat ada one way smoke dan flawless didapatkan sama Blade Esports. Somehow ini permainannya bisa ter-outplay dari MITH itu sendiri. Dilakukan push tadi sepertinya. Dan fault line-nya on point banget dari Lexi, Del. Oke, finally Darian sudah kembali ke performanya dia.
Dan terjawab sudah, mungkin Darion adalah Jet Defender. Dan 9-6 sekarang skor sementara. Tapi itu hanyalah bonus round juga dari tim MITH, dari tim Made in Thailand. Tapi sekarang mereka sudah melakukan full buy juga. Dan kita akan melihat setup seperti apa yang akan mereka lakukan dari tim Made in Thailand. Sedangkan Blade Esports dengan permainan yang sesekali melakukan push, sekarang bermain lebih agresif atau mungkin lebih ya, ada satu pemain yang melakukan agresif pick di arah Imen, yaitu dari seorang Darion. Sisanya Here. mereka masih tetap bermain nyaman, bermain rapi. Tapi pemain-pemain dari tim Made in Thailand, sama halnya seperti Blade Esports tadi, mereka coba untuk kontrol ke arah mid. Kemudian kemanakah tujuan mereka akan mereka tuju. Betul. Tapi sekarang fault line udah disiapin sama Lexi. Ini adalah sebuah mini games. Nge-tag satu, fault line, mungkin flashpoint akan dikeluarkan. Tapi sepertinya tidak akan dilakukan sekarang. Dark cover sudah akan habis. Dalen masih coba untuk nahan. Darion akan coba untuk off angle juga. Ini ngadu sabar, bisa kita katakan, karena Dalen adalah sosok controller. Dia benar-benar dibutuhkan, walaupun dia hanya menyisakan 2 star lagi, tapi at least dia bisa nutup. Crossfire sudah akan di setup kali ini. Darion akan langsung menarik mundur setelah mendapatkan informasi, dan bahkan 0 point yang nge-detect triple swing akan coba untuk langsung dilakukan. Darion masih coba untuk main dari arah entrance. Foam flashnya connect tadi, lebih tepatnya flash yang miss berhasil membutakan. Tapi sekarang di arah yang lain, Kadem berhasil menumbangkan 1 orang pemain lagi. Di arah triple sudah ke spot. Maxi bakalan main kriminal, tapi Dalen expect hal tersebut. Lexi nggak bisa berbuat banyak. 2 versus 1 sekarang. Pit tersisa seorang diri with all his shot dari Kadem, tapi bakalan langsung displan, dan Kadem langsung menutup 1 angka lagi untuk MITH. 10-6 berhasil didapatkan fight demi fightnya, trade demi trade-nya Blade Esports. Mereka sekarang masih bisa melakukan buy, tapi economical damage itu terasa untuk MITH. 2-3 pemain mereka mungkin hanya akan bermain dengan light shield. Dan bagaimana lu bisa lihat juga, Lexi still survive sebenarnya. Dia udah bagus banget, bisa nahan dan bahkan bisa dapat 2 kill. Cuman mau gimana lagi, MITH mereka Get mid ini ataupun main nge-push ke arah set A, banyak banget combo yang bisa divariasikan untuk bermain agresif, tapi somehow Blade gak ngambil hal tersebut. Blade Esports lebih memilih kayak, oke, kita main aja, kita tahan semua resource yang kita punya untuk melakukan retake. Kalau misalnya ada yang kepaksa harus melakukan fight, kayak baru fight, tapi at least Oke. Jadi ada problem dari kita ya. iya. Nah, udah lancar lagi sini. Harusnya ya. Sebentar teman-teman semua. Tenang, kalem, santuy. Oke. Nah, back to the game, dan ini dia replaynya ya. Round yang begitu cepat bisa didapatkan sama MITH sepertinya. Karena kalau misalnya kita lihat ada adu mekanik lagi yang terjadi, tapi Blade Esports mereka bisa dapetin fight demi fight kayak tadi. 1 versus 2 dan berhasil dimenangkan sama Blade Esports ya. Kurang lebih rangkumannya seperti itu, dan sekarang harus bermain dengan eco round kembali. Sudah ada fault line, turretnya memberikan respon, tapi gak ketahuan. Kalau ada satu pemain yang menyelinap, itu adalah WannaFly yang masih belum ke spot sama sekali. Kadem udah bakalan coba untuk nge-push dari arah mid, bakalan main mid to B, dan bakalan coba untuk di wallbangin sama Pit. Wallbangnya connect, 2 pemain sudah berhasil dipunish, berhasil ter-shutdown, dihilangkan dari map, dan sekarang tersisa 3 orang pemain, Kongaret, Lone, dan juga Delendel. Oke. Dan 3 melawan 5 sekarang. Pemain-pemain dari tim Blade Esports memiliki keunggulan jumlah pemain. Namun dari seorang Dylan hanya berbonalkan 1 buah sheriff. Dan kita lihat sekarang Kongaret apakah bisa mengubah round ini menjadi kemenangan. Tapi Pit sudah dengan off angle-nya, dan Kongaret berhasil menumbangkan seorang Pit. Nice pop-up flash. Lagi-lagi Kongaret, satu player yang mengerikan. Lexi menumbangkan seorang Kongaret. 30 seconds Tersisa left. 2 player sekarang dari tim Made in Thailand, dan ada flash yang di pop up namun masih belum dimanfaatkan dengan sangat baik. Lexi mengeluarkan 1 buah aftershock, bahkan menjaga angle-nya lagi. Tersisa 1 player saja dan langsung tumbang di tangan Lexi, sehingga angka ke-8 pun didapatkan untuk tim
Blitz Esports. Yap, itu Iko lebih tepatnya mix buy ya yang tadi dilakukan oleh pemain-pemain MITH, dimana tadi ada beberapa poin juga yang Dan oke, 10-8. Tampaknya kita akan masuk lagi ke dalam roundnya Dev, karena kedua tim atau lebih tepatnya trouble-nya sudah lancar. Sudah selesai lebih tepatnya. Dan 10-8 kita akan melihat bagaimana push yang dilakukan Pit sekarang yang berhasil menumbangkan seorang Kongaret dengan adanya combo dengan Fortline. Dan seperti biasa, ketika ada satu pemain yang tumbang dari tim Made in Thailand, mereka akan coba untuk melakukan reflect, tapi nggak terlalu cepat. Mereka akan swing pelan-pelan ke arah B-man. Tapi sayangnya ada recon dan sudah terbaca oleh tim Blitz Esports. Ya, ini mau coba dilamain lagi. MITH coba untuk mengadaptasikan apa yang dilakukan sama Blitz ketika mereka jadi attacker. Mereka coba untuk main slow, mereka coba untuk build up attack, nggak banyak atau nggak main sudden, nggak main commit seperti sekarang. Kayak beberapa utility sudah coba untuk dibuka, sudah coba untuk dikeluarkan, tapi Spike masih berada di arah yang lain. Bener-bener jauh banget Spike tersebut, bahkan masih ada dari arah Aimin. Tapi sekarang sepertinya sudah mengambil satu buah orb, akan coba untuk melakukan penyerangan. Sepertinya ini udah bakal commit attack, tapi harus diwaspadai adalah Darian. Dia pegang operator, dia udah nge-pick dari arah Aimin. Kalau nggak ada utility yang bisa ngusir Darian bisa dapetin banyak banget kill karena udah nggak ada Kongaret, menandakan udah nggak punya flash. Mau nggak mau, Alone harus menginisiasikan sebuah all drone, tapi sudah reposition dari Darian dan bakalan coba untuk mulai masuk. Oh my god, throw the smoke dari Kingdom. What was that? It's an illegal kalau menurut gua sendiri. Dan bakalan langsung mulai masuk menuju ke arah side Alexi. Hanya akan menahan flashpoint, sudah coba untuk di-pop. Dua utility sudah mulai keluar dan bahkan Pit quad kill somehow. Begitu cepat tadi. Momen ajaib dibalas momen ajaib, Del. Ya, gua nggak tahu apa yang terjadi. Gue juga nggak tahu, Nggak sumpah. kelihatan sama sekali. Tiba-tiba saja Pit bisa dapat quad kill. Dia ada di short. Dia di belakang switch. Dia di heaven nggak sih? Enggak, dia di switch tadi. Wait. Coba kita lihat. Kita butuh replay sih. Kita benar-benar butuh replay. Apakah akan ada ada. Ini aja udah gila kalau menurut gua. Oh, dia manfaatin tracing dari Cloudburst. Dia dari Del. switch tuh. 1, 2, 3. Bahkan bukan orang yang side-nya dulu yang di-pick sama dia. Orang belakangnya dulu, men. Karena walaupun orang side-nya kalau nggak kemana-mana dia paksa di situ, dia bakal mati sama Aftershock. Pit kayaknya udah mikir sampai sejauh itu sih, Del. Good vision menurut gua dari Pit itu sendiri. Dan sekarang lagi-lagi through the smoke, Del. Kongaret kali ini yang jadi korbannya. Satu pemain sudah ditumbangkan dan ada one way dark cover dari Maxi untuk menutup angle dari arah A-short, Bredel. Oke, dan sekarang kita akan melihat Kadam dengan satu buah Guardian. Kadam akan mencari informasi, tapi ini hanyalah low buy, mix buy dari tim Made in Thailand. Sedangkan Blitz Esports, Pit terkena one tap oleh seorang Kadam. Dan satu buah drone akan men-tag dan bahkan terkena Fortline dari seorang Kadam. Namun Maxi, Shrouded Step, posisinya cukup lumayan terbuka. Tapi untungnya ada satu buah Cloudburst dan juga Lini berhasil menumbangkan seorang Kadam. 3 melawan 4, hanya bermodalkan 3 Sheriff dari tim Made in Thailand. Tapi mereka sepertinya akan coba commit untuk ke arah side B. Recon akan memberikan informasi, hanya satu pemain saja yang terbaca oleh satu buah Recon Dev. Betul. Tapi ini udah ada Odin dari arah lane, udah ngeri banget sih ini. Bahkan turretnya aja nggak ngasih respon sama sekali, nggak ngedetect di mana keberadaan dari lane. Dan Maxi dapetin double kill dan langsung menutup sekarang skor sama imbang 10-10. Mereka coba untuk bermain secara progres dari pemain MITH, tapi apa daya dengan arsenal yang mereka miliki ini setnya udah jadi neraka banget. Bahkan Lexi itu spray iseng-iseng yang di-ping sama dia dari arah mid lane, connect, tiba-tiba tembakannya dapetin satu kill lagi. Di arah lane udah ada Odin, di arah defender spawn udah ada turret, kayak turret respon langsung siap-siap nge-burst aja dari arah lane. Dan itu yang tadi coba dilakukan sama Blitz Esports. Mereka kali ini tapi mengganti strateginya, di mana lane dan juga Pit
itu bermain di tempat yang sama, atau lebih tepatnya di tempat yang berbeda kali ini. Side B-nya dibiarin kosong tapi good trade ketika Heavy A akan coba untuk dimainkan. Wow. Dan bahkan lo bisa lihat Symphony of Utility ini mini game yang benar-benar luar biasa. Recon Bolt dikombo dengan sebuah fault line langsung di Hunter's Fury, tapi ada 0 point atau lebih tepatnya 0 command yang sudah dibuka. Maxi bermain di balik dark cover, dia coba untuk nyelip, coba untuk ngambil timing, dapat 2 kill bahkan dari Maxi dan bahkan triple kill. 11-10 Bleed Esport, mereka bisa comeback. Wow. Ya, 11-10 ini nyata. Dan ikor round harus dilakukan juga oleh tim Made in Thailand. Bahkan skenario mereka benar-benar bisa dibaca setelah kehilangan A-main-nya. Otomatis A-main dari seorang Maxi benar-benar aman. Dia leluasa banget untuk bermain di dalam smoke dirinya sendiri, sehingga dia bisa kontrol semua player dari tim Made in Thailand. Dan sekarang pemain-pemain dari tim Made in Thailand harus jatuh ke lubang Iko kembali. Dan match point ada di depan mata. Kalau misalnya memang Bleed Esports tidak kena takabur gaming. Iya, balik lagi, tapi ini Bleed Esport bener-bener perform banget kalau menurut gua di defendernya ya. Terutama mereka bener sih, ketika attackernya rapi, defender otomatis bakalan lebih rapi lagi. Dan ini yang kita lihat tadi, bahkan mini gamesnya itu dari sebuah informasi aja kayak Recon Bolt, Lexi memberikan respon fault line, direspon lagi bahkan sama Lin tadi langsung membuka sebuah Hunter's Fury. Dan itu kayak 3 utility, tapi mereka nggak sayang untuk ngeluarin utility tersebut untuk nge-confirm 1 kill. Dan sekarang mid yang bakalan coba untuk di-push. Udah ada 2 pemain yang bakal nge-hold angle dari defender spawn. Marketnya akan coba untuk dihancurkan terlebih dahulu oleh Kang Aret. Dan 3 pemain lainnya akan coba untuk datang dari arah B-Main. Oke. Dan kita lihat Blast-Storm yang apakah bisa merubah segalanya. Dan pop up ke arah switch. Tapi switch tersebut kan sudah dihancurkan. Tapi dia tadi masih mengarah ke arah switch. Namun Lainey 2 kill Odin sama. Namun langsung di right click mengambil satu buah Odin dari seorang Kadom. 3 melawan 4 sekarang. Dari satu pemain yang sudah masuk ke arah lane juga side piece sudah mulai dikuasai. Tapi ada lockdown yang akan digunakan bahkan. Namun ada satu buah Nano Swarm yang nampaknya tidak akan bisa menghancurkan lockdown tersebut. 1 kill lagi didapatkan. Namun shock dart-nya connect menjadi sama, bahkan kedudukannya menjadi 1 melawan 2. Oh my god, Darion mampu mendapatkan 1 kill. Dan sekarang tidak ada waktu tentunya dari tim Made in Thailand karena benar-benar didelay oleh tim Bleed Esports, sehingga match point mereka dapatkan. Dan tentunya ekonomi mereka masih cukup untuk membeli di round match point ini. Yap, ini bagus banget by time yang dilakukan. Tadi gua kira timer jadi warna merah, Spike udah ke-plan. Ternyata itu adalah timer yang semakin menipis. Darian dengan sebuah operator ini menjadi sosok yang mengerikan juga. Operatornya benar-benar tajam banget. Walaupun tadi di first half dia cuma bisa dapetin 3 kill, tapi sekarang lu bisa lihat ketika jadi defender dia udah bisa mengantongi 11 kill. Impact yang diberikan oleh Darian begitu besar. Dan sudah ada Nebula sekarang. Menurut gua ini pemain-pemain dari MITH sedang dibikin kebingungan. Kayak mereka mau main ke arah side A itu udah ke Harash, mereka mau main ke arah side B mereka ke retake. Karena ultimate dari pemain-pemain Bleed Esports itu selalu tersedia. Tapi sekarang udah ada 3 ultimate yang bisa digunakan. Ada Lockdown, ada Hunter's Fury, ada Cosmic Divide. Menurut gua itu semua akan dikerahkan di round ini karena mereka pun masih memiliki asa tentunya untuk mengejar dari match point yang sudah didapatkan lebih awal dari Bleed Esports. Dan mungkin pemain-pemain dari Bleed mereka akan lebih berhati-hati sekarang karena mereka harus coba untuk gimana caranya nahan pemain MITH supaya nggak buka ultimate-nya dengan cara mungkin kalau nggak nge-shutdown memberikan delay. Tapi Cosmic Divide sudah diangkat kali ini, akan coba untuk melihat ke arah backside menggunakan sebuah all round. Dan lockdownnya sudah coba di pop. Dapat 1 dari Kang Aret, bakal coba untuk menahan kali ini. Kadom belum Kadom di A. Kadom akan melakukan flank menurut gua. Oke. Dan kita lihat side B akan menjadi tujuan. Satu pemain terkena di time dan akan tumbang. Betul saja, 2 pemain hilang. Bahkan 3. Karena memang kita lihat sekarang satu player masih coba untuk one flank. Namun diketahui posisinya oleh seorang Darion. Tersisa Lexi seorang diri. 1v4 situation. Ada satu buah aftershock yang dibuka dan akan mengusir seorang Wannafly. Tapi dengan Odin sama Wannafly
menggunakan Odinnya dan sekarang 12-11. Blade Esports, apakah mereka mempunyai ekonomi yang baik? Masih bagus. Dan ini dia bagaimana setup serangan yang dilakukan. Lockdown-nya digunakan dengan sangat baik dan tidak bisa untuk dihancurkan posisi lockdown tersebut tadi oleh seorang Lexi. Jadi round itu dengan cukup lumayan mudah menurut gua didapatkan oleh tim Made in Thailand. Dan positifnya adalah Lone kali ini masih punya Hunter Fury. Masih bisa untuk didapatkan dan sepertinya bakalan coba main hit and rush menuju ke arah side A. Aldron bakal coba untuk diinisiasikan. Darian sudah terusir posisinya, akan ada dark cover dan benar saja Hunter Fury sudah di pop. Gak ada lagi sebuah tailwind untuk mendodge Hunter Fury tersebut, tapi sekarang side A-nya sudah mulai dikuasai, bakalan langsung melesatkan, berpindah posisi, melakukan repositioning. Dua pemain bahkan berhasil ditumbangkan. Lexi pun tumbang oleh sebuah nano swarm. 5 versus 3 sekarang keberadaannya. Di arah belakang udah ke spot overtime. It's still possible now. Spike sudah dipasang di arah side A dan force plan yang akan coba dimainkan. Terkena ding sedikit tadi dari Alone. Aldron nggak dapat informasi apa-apa. Maxi tapi masih bisa untuk nge-swing. Dapatin satu, bakalan coba di-swing balik dan bahkan Maxi with the flick. Oh my god, tapi masih ada Darian untungnya, atau lebih tepatnya Kaden. Dan dari arah short sudah datang sebuah flying, itu WannaFly. Tersisa Pit seorang diri, gak bisa berbuat banyak. Dan 12-12 ronde promo yang kita nantikan overtime, Del. Ya. Kita akan saksikan di match kita yang kedua ini. Betul, gue tadi agak sedikit nggak ngerti apa yang dilakukan oleh seorang Lexi. Dia jatuh kepleset atau gimana gitu. Dia turun ke bawah yang langsung bahkan terbakar oleh Nano Swarm. Dan Maxi udah berbuat sebaik mungkin. Tapi apa daya, WannaFly pun melakukan flank dari arah short. Speed memang bisa dapetin satu killnya, tapi ada refrag yang terjadi. Setup cepat, 12 sama sekarang, kedudukan imbang. Overtime di match kita kali ini, di match yang kedua. Baru map yang pertama, Dev. Ini masih map pertama udah seketat ini jual beli serangan. Dan akhirnya MITH bisa kembali menemukan jawaban, menemukan solusi bagaimana cara mengcounter pemain-pemain dari Blade Esports. Dan ini kalau menurut Profesor Frostmisty adalah strategi farming ultimate tadi yang dilakukan sama Made in Thailand. Karena mereka tahu Blade Esports ini ultimate outplay tadi masih cukup jauh untuk bisa digunakan. Dan sekarang tempo lambat akan kembali dimainkan. Kongaret akan coba untuk menahan, main dari arah yang sama, main dari arah garden, hanya mendelay menggunakan beberapa fragmentnya saja. Tapi sekarang udah ada call out dari rekan-rekannya. Walaupun sudah coba untuk diusir, paranoia sudah keluar, dark cover akan segera meluncur juga. Sepertinya rotasi yang akan coba dilakuin sama Blade Esports menuju ke arah side B, dan good trade kali ini karena pemain-pemain dari MITH expect akan hal tersebut. Kongaret dia bakalan main di balik dark cover. Ini angle yang agak sedikit mengerikan. Recon Bot udah mulai keluar, tapi tadi coba melakukan through the smoke dan muter lagi ke arah side A. Sepertinya Bung Bredel, pemain-pemain dari Blade Esports mereka sepertinya kebingungan ingin menyerang ke arah yang mana, karena sekarang pintu short sudah coba untuk ditutup, tapi Maxi bisa bertahan. Haven yang bakalan coba untuk dipanis. 3 pemain sudah ditumbangkan somehow. Semua yang ada di arah side A, semua posisi yang sudah ditahan sama MITH itu sirna seketika, Del. Yap, ini penjagaan yang memang bisa ditembus oleh tim Blade Esports, dan posisi yang menurut gue gak bakal di-expect juga oleh tim MITH. Mereka nggak ngancurin arah shortnya, gerbangnya nggak dihancurin, lebih milih untuk naik ke arah Heaven. Tapi sebelum itu WannaFly berhasil mendapatkan 2 kill, tapi WannaFly triple kill. Oh my god, ini cukup lumayan menyeramkan. Namun kita lihat sekarang, oh, quad kill didapatkan oleh seorang WannaFly. Tersisa 1 pemain saja, dan Maxi untungnya dia dengan sangat mudah menumbangkan seorang WannaFly. Tidak ada ace clutch didapatkan, tapi itu berbahaya. Hampir saja Masa tak iya kabur sih? Momentos. 13-12, Blade Esports unggul dengan rotasi-rotasi yang mereka bangun sangat amat menyulitkan untuk tim Made in Thailand. Ini masa iya Momentos. Untungnya WannaFly expect-nya kalau ada dari arah Amy dan Maxi berhasil membamboozle positioning dari WannaFly Per round kali ini. Dan apakah akan ada glass cannon? Sepertinya iya, karena Darian akan membeli 1 buah operator dengan tidak adanya shield. Karena operator dari seorang Darian cukup lumayan menyulitkan juga. Tapi dari segi kill, lu bisa lihat juga bagaimana Maxi sebagai Omen, sebagai controller, 23 frag dia dapatkan.
Yang harus lu lihat lagi sebenarnya Kaydum sih. Ini Kaydum udah 27 frag loh, Del. Iya. Diem-diem. Diem-diem bunuhnya banyak. Iya. Dan sepertinya kalau lu lihat sekarang side A-nya yang bakalan coba untuk di jeep sama pemain-pemain dari MITH, dan mereka lagi-lagi mencoba main dengan cara yang sama, main as a unit dan bakalan langsung melakukan atau menginisiasikan sebuah entry. Sudah mulai di smoke tapi Lane dapetin 1 killnya tadi, berhasil ditumbangkan dari Alone menggunakan sebuah Odin dari arah side B. Tapi sekarang side A sudah benar-benar kosong melompong dan akan diinisiasikan sebuah retake. Star sudah tidak dimiliki, hanya tersisa 1 star dari Dylan untuk menutup sepertinya dari arah Haven. Tapi tadi ada unnecessary pick yang coba untuk dilakukan. Darien dapetin kill tersebut. Kaydom sudah berhasil di shutdown, sudah berhasil di punish, dan Dylan masih bisa dapetin 1 killnya. Untungnya tadi ada Lane yang berhasil melakukan pertukaran kill, mengganti menggunakan shortingnya. 1v3 situation, membuka sebuah nanosword, dan turret masih bisa aktif di alarm bot. Tapi timingnya bener-bener gak pas banget, bakalan di swing. Oh my god, Wonderfly bisa menyelamatkan MITH dari kekalahan ini dan bahkan 1 versus 3 clutch. Begitu luar biasa, menggila, Del. Iya. Wow. Gua nggak menyangka itu akan bisa didapatkan clutch-nya. Berawal dari kesalahan Kado menurut gua yang terlalu agresif untuk naik ke arah atas. Dan bahkan lu bisa lihat keunggulan jumlah pemain 1 melawan 3 di absen oleh Wonderfly. Dan ya 30 HP yang tersisa, bahkan Maxi harus tumbang 13 sama. Semakin menarik tentunya pertandingan kita kali ini, Dev. Ya, itu tadi spray transfer antar bank tanpa biaya admin yang kembali kita saksikan ya. Akhirnya terlihat di VCT Apak Playoff, dan Kaydum sudah menggunakan operatornya. Bredes coba dia lakukan. Untungnya ada sebuah tembok tapi bakalan di wallbang karena dia ke spot sama Recon. 1 tukar 1, Jet ditukar Jet. 4 versus 4 keberadaannya. Dan sekarang Blitz Esports, menurut gua mereka bakalan turunin total tempo yang akan mereka gunakan untuk round kali ini. Ya. Karena mereka udah nggak punya entry frag, mereka harus bermain dengan pelan-pelan banget ya. Oke, dan kita lihat sekarang drone dibuka, 1 shock dart langsung dibuka, dan Lane akan coba untuk men-shock dart juga karena mungkin ada beberapa nano swarm. Dan oke, ini akan menjadi rotasi lagi dilakukan oleh tim Blitz Esports. Bahkan pemain-pemain dari tim Made in Thailand, 1 playernya sudah berada di arah pojokan Haven. Namun 1 buah nano, atau lebih tepatnya fragment, untungnya Kongaret pun berhasil ditumbangkan. Tapi sebelum tumbang dia masih bisa untuk mendapatkan 1 killnya. 3 lawan 3 sekarang dari seorang Dylan akan coba untuk still survive. Namun Pit menjaga angle dengan sangat baik. 2 melawan 3 sekarang Lexi. Namun Hunter Fury sembari terbang, bahkan Wonderfly berhasil mendapatkan 2 kill. Untungnya Lexi dengan wallbangnya dia menyelamatkan lagi round untuk tim Blitz Esports, sehingga match point kembali didapatkan oleh tim Blitz Esports. Gue baru mau ngomong masa iya dong. Ternyata 2 versus 1, tapi Lexi dengan ketenangannya dia berhasil untuk melakukan penyelesaian dan membawa Blitz Esports mendapatkan match point-nya. Ini Dylan punya peran yang cukup penting, tapi sekali lagi Dylan nggak bisa mendeliver kill demi killnya. Itu benar-benar disayangkan banget. Dia main dari posisi yang nggak ketahuan, dan sekali lagi time 2-1 sih semalam sih. Ini Roman nih kayaknya bisa aja, cuman waduh, kejauhan sih. Itu udah kayak third half, tau gak sih? 2-3-2-1. 2-3-2-1. Iya. Itu berarti total main udah 44 round. Iya, tambah setengah babak lah, nggak apa-apa, Rek. itu dia. Dan sekarang Semakin banyak skornya, semakin malam mau mulai soalnya. Oke, dan sekarang kita akan melihat apakah bisa di-close oleh tim Blitz Esports. Karena seharusnya tadi bisa di-close dari tadi. Tapi karena clutch dari seorang Wonderfly, sehingga round ini semakin panjang, match ini semakin panjang. Map pertama tentunya. Ini baru map pertama, map pilihan dari tim Blitz Esports. Kita akan melihat Made in Thailand. Sepertinya mereka akan menggunakan skenario yang cukup lumayan sama. Kontrol ke arah mid terlebih dahulu. Kemudian ya menghancurkan beberapa utility dari tim Blitz Esports. Dan apakah mereka bakalan commit atau mungkin flash di pop up?
untuk mengusir mundur mungkin pemain yang ada di arah market, tapi nyatanya tidak ada satupun pemain dari tim Blade Esports di arah market karena Lene masih menjaga posisinya dan akan menutup gerbang. Dan side A mungkin yang akan menjadi tujuan, tapi Lexi terkena timing dan sudah ada satu buah 0 point yang connect. Namun ada satu pemain juga fragment langsung dibuka. Maxi terkena timing. Satu buah smoke akan dibuka dan Maxi langsung menarik mundur agar tidak terkena wallbang. Dan Kadom sudah masuk ke arah side. Namun Wannafly, oh no. Untungnya dari seorang Wannafly bisa untuk kontrol spray tersebut. Darian yang harus tumbang. Sekarang menjadi 5 lawan 4 posisinya. Maxi untungnya menumbangkan seorang Wannafly. No flank. Sisanya tinggal di arah side. Tinggal dihajar secara bersamaan oleh tim Bleed Esports. Apakah bisa ditutup oleh Bleed Esports? Dan sudah dipersiapkan Pit Maxi. 2 duet yang akan dipersiapkan juga. Tapi kita lihat sekarang Maxi ada line yang connect. Dan bahkan satu kill sudah didapatkan. Pertukaran kill terjadi. Lene mampu untuk mendapatkan kill Lexi. Dan bahkan hilang seluruh pemain dari tim Made in Thailand. Dan map pertama dimenangkan oleh tim Bleed Esports. Defenders win. Rapi banget Bleed Esports melakukan retake dan bahkan mereka itu benar-benar nunggu terlebih dahulu. Mereka nggak langsung buru-buru gerasa-gerusu turun satu persatu. Mereka